Halo anak-anak kami semuanya, hari ini kita akan masuk mata pelajaran PPKN kelas 10. Hari ini kita mempelajari bagian B, ancaman di bidang Hypolexosbud Hankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman itu meliputi yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangatlah kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal, yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagian akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya, perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara-negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagian bentuk ancaman politik separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Selanjutnya, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa seleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Dan selanjutnya, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, dan semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Berjalannya proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang sering terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup dalam damai dan tentram. Karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan
hilangnya tingkat kewibawaan hukum, dan kemerosotan wibawa pada penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Baiklah anak-anak kami, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa lagi.